风暴。 Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Perilian dan yang lainnya menggunakan formasi ponik merahnya untuk menyerang Kolo Duo. Kolo Duo pun langsung mengkonternya dengan kekuatannya. Namun formasinya tidak rusak sedikit pun terkena serangannya. Para pengawalnya tahu kalau Daju sudah berada di ranah Martial Emperor. Perilian pun bertanya kepada Qin kalau Qin sebenarnya siapa, kenapa tidak takut dengan penegak hukum istana Piao Miao. Dan jika ia bisa mengetahui wajah asli Qin, ia akan menarik keluar kekuatan di belakang Qin dan tidak tersisa satupun. Kalau Daju pun menjelaskan kalau orang di belakangnya, bahkan penguasa istana Piao Miao-nya juga harus tunduk dengan patuh kepadanya. Perilian pun sangat marah karena Kolo Duo telah menghina penguasa Piao Miao. Ia langsung menggunakan tekniknya untuk menyerangnya. Lord Qin tahu kalau Perilian menggunakan metode lengan merah untuk menangkis serangan Kolo Duo. Sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain, lalu para pengawalnya pun menyerang ke arah Qin. Qin dengan begitu santainya menghadapinya. Ia menggunakan teknik jari spiritualnya untuk mengkonternya. Mereka dengan sombongnya mengatakan kalau serangan jari energi sejati bahkan setingkat Martial King tidak mungkin bisa menerobos metode rahasia formasinya yang diajarkan oleh Yang Mulia. Qin pun hanya tersenyum melihat kesombongan mereka. Seketika para penegak hukum istana Piao Miao pun terluka dan terpental oleh serangan Qin. Mereka sangat terkejut kenapa formasi yang menurutnya tidak ada tandingannya dengan mudah dipatahkan oleh Lord Qin. Mereka mencoba menggunakan formasi perang ponik merah untuk menyerang ke arah Qin. Qin tahu kalau formasi tersebut pernah dipakai oleh Hong Luan adalah formasi yang diajarkan Qin kepada Yang Mulia istana Piao Miao, yaitu Sang Guanxi saat itu. Dan Qin tidak berpikir setelah 300 tahun kemudian formasinya masih tetap ada. Namun formasi tersebut bukanlah orang yang dulu lagi. Lord Qin pun dengan mudah mematahkan serangan tersebut. Para penegak hukum istana Piao Miao pun sangat terkejut. Lalu mereka akan menggunakan metode lengan merah untuk menyerang Qin kembali. Mereka juga langsung menggabungkan teknik tersebut untuk menyerang Lord Qin. Mereka ingin melihat bagaimana Qin bisa memblokir serangan teknik rahasia lengan merah gabungannya. Qin berkata kepadanya kalau metode rahasia tersebut adalah jurus yang Qin buat di waktu yang lampau. Serangan mereka pun dapat dihalau dengan mudah oleh Lord Qin. Mereka sangat terkejut kenapa teknik rahasianya bisa digagalkan. Lalu Qin menggunakan teknik pedang berkaratnya untuk menyerangnya kembali. Mereka pun terpental dan terluka terkena serangannya. Perilian pun sangat terkejut karena pengawalnya dengan mudah dikalahkan oleh Qin. Perilian yang sangat batu dan keras kepala mengatakan kepada Qin kalau Qin telah berani melukai penegak hukum istana Piao Miao. Dan ia Perilian yang sok jago bersumpah akan membunuh Qin. Namun Qin berkata kepadanya apakah Perilian memiliki kemampuan tersebut. Qin pun menghampirinya dan langsung menggunakan kekuatan badai mentalnya. Perilian yang sangat keras kepala dan sombong ingin tahu seberapa hebat kekuatan mental Qin. Ia juga langsung menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengkonternya. Namun serangan mentalnya dengan mudah dikalahkan oleh Lord Qin. Perilian terkejut karena ternyata kekuatan mental Qin sudah di tingkat 8. Dan ia ingin tahu siapa sebenarnya Lord Qin. Kenapa Qin bisa mematahkan teknik rahasia lengan merah milik penguasa istana?
Lalu Qin pun menyerangnya kembali dan ia meminta Brilliant untuk bertanya kepada Yang Mulia Istana Pio-Mio tentang tekniknya. Brilliant pun terluka parah dan terjatuh. Di saat mereka akan melarikan diri, Kalau Daju langsung menangkapnya dan meminta untuk jangan bergerak. Kalau tidak, Qin khawatir kalau ia akan membunuhnya dengan tidak sengaja di sana. Namun Brilliant orang yang sangat keras kepala. Ia masih saja sombong dan mengatakan, jika Qin berani menyentuhnya, Istana Pio-Mio tidak akan membiarkan Qin hidup. Dan tidak peduli siapapun Qin, Istana Pio-Mio-nya akan mengejar Qin walaupun Qin melarikan diri ke ujung dunia dan akan mengejarnya sampai mati. Qin ingin melihat bagaimana Istana Pio-Mio akan membunuh dirinya. Lalu Qin meminta Brilliant untuk menjawab pertanyaannya. Namun Brilliant tidak mau menjawab satupun pertanyaannya. Kalau Daju pun memberikan sedikit serangan kepada Brilliant agar patuh. Qin tahu kalau Brilliant memiliki sifat keras kepala dan sangat angkuh. Qin mengatakan kalau ia sebenarnya tidak mau bertindak kejam, tapi jika tidak mau bekerja sama, jadi Qin pun tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Qin pun langsung menggunakan pedang berkaratnya dan akan membunuhnya. Akan tetapi, Brilliant meminta Qin untuk menghentikannya. Ia sangat marah kepada Qin dan ada sosok yang keluar dari tubuhnya, yaitu kehendak praktisi kuat. Pak Tua Long tahu kalau Qin sebelumnya tidak menggunakan teknik pencarian jiwa karena ia tahu kalau di tubuh Brilliant ada kehendak praktisi kuat. Dan begitu praktisi kuat merasakan kalau orang yang dipercaya akan digeledah jiwanya, takutnya saat itu akan meledak dan Qin akan terkena serangan balik. Lalu tak selang berapa lama, kehendak praktisi yang ada di dalam tubuh Brilliant pun muncul dan mengatakan siapa yang telah berani menyerang orang di aula penegak hukum. Lalu, apakah Qin bisa mengalahkan kehendak praktisi kuat tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.